Di tengah hiruk-pikuk market global, ketika investor sibuk memperdebatkan masa depan dolar Amerika, silver diam-diam memasuki fase yang menentukan. Setelah berbulan-bulan menjadi primadona safe haven bersama gold, kini silver berada di persimpangan jalan. Apakah ini hanya jeda sebelum kebangkitan berikutnya? Atau awal dari gelombang penurunan yang lebih dalam? Di video kali ini, kita akan membedah pergerakan silver dengan cara fundamental, teknikal, hingga skenario trading paling rasional. Analisa fundamental. Di pusat cerita ini berdiri satu institusi yang paling berpengaruh di dunia keuangan, yaitu Federal Reserve. The Fed masih mempertahankan pendekatan yang sangat hati-hati. Mereka belum ingin terburu-buru memangkas suku bunga, karena inflasi masih menjadi ancaman yang belum sepenuhnya selesai. Selama suku bunga tinggi bertahan, dolar memiliki alasan untuk tetap kuat, dan itu bukan kabar baik bagi silver. Faktor berikutnya adalah inflasi, kompas utama dari Federal Reserve. Jika inflasi kembali meningkat, market akan menganggap The Fed harus mempertahankan suku bunga tinggi lebih lama. Dan skenario tersebut cenderung mendukung dolar. Sebaliknya, jika inflasi menunjukkan perlambatan yang signifikan, maka peluang pemangkasan suku bunga akan kembali terbuka, dan silver bisa memperoleh katalis bullish yang kuat. Pasar tenaga kerja Amerika menjadi indikator berikutnya yang wajib diperhatikan. Selama perusahaan masih membuka lowongan pekerjaan, selama tingkat pengangguran tetap rendah, ekonomi Amerika dianggap masih sehat, dan The Fed memiliki ruang untuk mempertahankan kebijakan yang ketat. Namun apabila data tenaga kerja mulai menunjukkan pelemahan, market akan segera mengantisipasi perubahan arah kebijakan moneter. Dan disinilah silver biasanya mulai menarik perhatian investor. Berbeda dengan gold, silver memiliki identitas ganda, sebagai aset safe haven dan sebagai logam industri. Permintaan dari sektor teknologi, energi hijau, panel surya, dan kendaraan listrik menjadi faktor penting yang mempengaruhi harga jangka panjang. Itulah mengapa pergerakan silver seringkali lebih agresif dibanding gold. Fundamental saat ini masih memberikan sedikit keunggulan kepada dolar Amerika. Namun keunggulan tersebut tidak mutlak, karena satu data inflasi atau pasar tenaga kerja yang mengecewakan saja dapat mengubah arah sentimen market secara drastis. Analisa teknikal. Hal pertama yang langsung terlihat adalah struktur bearish yang masih dominan. Harga terus membentuk lower high dan lower low, yang berarti seller masih memegang kendali. Setiap kali buyer mencoba bangkit, seller kembali muncul dan menekan harga lebih rendah. Itulah karakter utama pada tren turun. Kita juga melihat posisi EMA cepat berada di bawah EMA lambat, dan harga masih bergerak di bawah keduanya. Ini menunjukkan bahwa momentum utama market masih berpihak kepada seller. Sampai kondisi tersebut berubah, bias utama tetap bearish. Sekarang perhatikan area penting ini. Pada bagian atas, terdapat area resistance berada di 66 hingga 68. Inilah benteng pertama seller. Jika harga melakukan retracement ke area ini, kemungkinan besar akan terjadi pertarungan yang cukup sengit. Karena banyak pelaku market akan melihat kesempatan untuk kembali menjual. Di atasnya terdapat zona supply yang jauh lebih kuat di area 69 hingga 71,50. Zona ini merupakan wilayah distribusi besar sebelum penurunan tajam terjadi. Sementara itu, di bawah harga saat ini, kita memiliki area support penting di 62 hingga 60, area yang sedang diuji oleh market. Buyer mencoba mempertahankan wilayah tersebut, namun seller masih memberikan tekanan. Dan jika area support akhirnya runtuh, maka target berikutnya berada pada zona demand 59 hingga 56,50. Zona ini berpotensi menjadi tujuan seller berikutnya yang berpotensi memunculkan akumulasi baru. Kesimpulannya, selama harga masih berada di bawah area resistance, tren turun masih menjadi skenario utama. Rebound yang terjadi masih terlihat sebagai koreksi dalam tren bearish, belum sebagai pembalikan arah yang valid. Skenario trading. Skenario pertama, bullish.
Buyer harus mampu merebut kembali area resistance 66 hingga 68. Maka target berikutnya berada di zona supply 69 hingga 71,50. Konfirmasi terbaik saat terbentuknya higher height dan perubahan struktur. Skenario kedua, bearish. Jika harga gagal menembus area resistance dan menunjukkan rejection, maka target penurunan berada di area support 62 hingga 60 dan berpotensi kembali menguji zona demand di 59 hingga 56,50. Skenario ini masih memiliki probabilitas yang lebih tinggi. Market tidak pernah memberi kepastian, yang diberikan market hanyalah peluang. Dan tugas trader bukanlah menebak, melainkan membaca probabilitas dengan disiplin. Karena dalam dunia trading, bukan trader yang pintar yang bertahan, tetapi yang sabar menunggu konfirmasi. Sampai jumpa di analisa berikutnya. Jika kamu merasa analisa seperti ini membantu kamu membaca market, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan ke sesama trader. Trade smart, manage risk, dan semoga profit konsisten.